Bulan depan Indonesia akan memperingati 75 tahun kemerdekaan. Namun itu tidak semua anak Indonesia berada di zona yang berbatasan perusahaan yang sudah stunting. Indonesia sebagai negara yang menjadi Indonesia yang mengalami kekerasan yang berdasarkan data tahun 2017 dari 65,16 anak Indonesia usianya yang di bawah 2 tahun artinya bisa dikatakan baik. Pandemi ini terdapat kurang lebih 2 juta anak yang diperkirakan dalam masa gizi atau stunting. Kemiskinan menjadi salah satu faktor pemicu penambahan angka stunting. Berdasarkan data BPS per Maret lalu, ada 27,54 juta Kita ke sorotan selanjutnya, saudara. Jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam usia dini. Pasalnya, jika seorang anak mengalami kekurangan gizi akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Hingga akhir 2021. Ada info di beranda. Stunting. Wah, kok sama persis dengan berita yang barusan kita dengar. Namun sekilas saja, artinya tak ku perjelas kembali. Maklum, literasiku kategori lemah. Apalagi lihat, kuota internetku yang terbatas. Setauku, seperti gangguan kesehatan yang menyebabkan tubuh menjadi kurus, berat badan yang tidak normal, bahkan menyebabkan kematian loh. Wah, serius? Iya. Bahaya tuh. Coba deh cek di Google informasi lengkap tentang stunting itu. Bentar, biar aku search dulu. Literasi digital sekarang amat penting, apalagi pelajar seperti kita dan tinggal di kota. Aku dapat nih versi cnbcindonesia.com. Gejala stunting itu seperti pertumbuhan tulang pada anak yang tertunda, berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya, proporsi tubuh cenderung normal, tetapi tampak lebih muda atau kecil dibandingkan anak seusianya, anak berbadan lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Wah, berarti udah jelas ya. Aku juga dapat informasi nih. Indonesia itu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs kedua, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Tahu nggak kawan? Target yang termasuk di dalamnya adalah penanggulan masalah stunting yang diupayakan menurut pada tahun 2025. Stunting patut mendapat perhatian lebih karena dapat berdampak bagi kehidupan anak sampai tumbuh besar, terutama risiko gangguan perkembangan fisik dan kognitif apabila tidak segera ditangani dengan baik. Pantes saja ya pemerintah lebih fokus ke sana. Iya kan? Sebagai contoh, berdasarkan survei status gizi Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan SSGI pada tahun 2022, Sumut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,7% pada tahun 2021. Berdasarkan istilah stunting, itu berasal dari bahasa Inggris. Artinya, kondisi gagal tumbuh ini bisa dicegah. Stunting berawal saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia 2 tahun. Di Indonesia, banyak loh yang kena stunting. Itu artinya kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Wah, ada juga yang aku tahu nih, tapi menurut aku aja sih, kalau stunting itu berkelanjutan apabila tidak ditangani dengan serius. Stunting itu mulai dari dalam kandungan hingga dewasa. Tapi ada bonusnya nih, atau bisa disembuhkan dengan satu syarat, yaitu anaknya itu belum menginjak usia 2 tahun.
kalau banyak masyarakat yang tidak tahu masalah ini. Stunting memiliki dampak yang sangat serius. Perkembangan otak yang lambat, keterbelakangan mental, penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Menakutkan banget kan kawan? Iya, aku juga punya informasi. Pertemuan dengan camat dan kepala desa Gubernur Sumut telah berdiskusi. Kegiatan itu dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2022. Versi sumutprof.go.id 30 Januari 2023 bersama BKKBN. Sumut menargetkan prevalensi stunting sebesar 18% tahun 2023. Hal itu disampaikan Ambasador Gostulek Toba di ruang kerja Wagub Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin 30 Januari 2023. Yang saya baca dari Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 25 Januari 2023 versi nasional, Presiden menargetkan angka stunting di Indonesia turun hingga 14% pada tahun 2024. Hal ini disampaikan saat membuka rapat kerja nasional. Eits, kalian udah lihat Facebook pemerintah Kabupaten Selatan? Sudah dong, ternyata pemerintah kita gercep juga ya. Di sini dikatakannya, tim percepatan penurunan stunting atau yang biasa disebut dengan TPPS Kabupaten Selatan laksanakan pertemuan guna membahas analisis situasi atau aksi 1, rencana kegiatan atau aksi 2 masing-masing OPD yang bergabung dalam TPPS dan rencana lokasi penanganan stunting untuk tahun anggaran 2024 bertepatan di kantor Bapeda Kabupaten Selatan Rabu 5 April 2023. Betul, betul. Lihat deh anak yang di sebelah sana. Bagaimana menurut kamu? Kita samperin yuk. Yuk. Hai adik. Hai kak. Nama kamu siapa? Nama saya Tony kak. Oh Tony. Cuman sendiri? Teman-teman kamu mana? Iya kak, teman-teman saya ada di kantin. Oh begitu ya. Kurus banget sih. Gak dikasih makan berapa tahun sih dek. Bisa kakak tanya hal yang bersifat pribadi? Arman, jangan begitu. Kita seharusnya mengajak masyarakat untuk mengikuti sosialisasi tentang pencegahan stunting, terutama teman kita kaum hawa seperti si Esther dengan si Fetty untuk selalu meminum tablet tambah darah. Dan kita juga harus memenuhi pola makan seimbang dan gaya hidup sehat sejak dini. Betul tuh Nes. Dek, jangan sedih ya. Tidak harus sempurna untuk menjadi orang sukses. Kembangkan saja bakatmu dan buktikan kepada orang lain bahwa orang stunting seperti kamu tidak seburuk yang orang pikirkan. Wah, baik kak, makasih banyak ya kak. Di sekolah dia terkenal dengan kebodohannya. Masa tugas yang paling mudah saja dia tidak bisa? Kalau besar mau jadi apa? Tukang beca? Menghitung duit kembalian aja tidak bisa. Apalagi mendayung becak, bisa oleng tuh becak. Arman, sudah deh. Sudah saatnya kita harus dukung program pemerintah. Seusia kita sekarang dan kita sebagai siswa, kita bisa ikut dalam kampanye cegah stunting di dalam media sosial kita. Kita juga bisa ikut serta dalam kegiatan. Misalnya, kegiatan yang diadakan panitia Hari Anak Nasional 2023. Saatnya kita harus saling membantu. Walaupun kita tidak bisa di dalam materi, setidaknya kita bisa membantu secara moral dan tidak mengucilkan sesama. Jika anak sekarang bebas stunting, Indonesia bakal maju.
Bagaimana menurut kalian? Selamat Hari Anak Nasional 2023. Anak terlindungi, Indonesia maju.